Salah satu yang paling dibahas atau yang paling di-highlight oleh masyarakat terkait dengan terpilihnya pemerintahan baru yakni kemungkinan besar adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah program makan siang gratis yang diperhitungkan akan memakan banyak APBN di tahun 2025 dan juga memperbesar persentase defisit di tahun 2025. Itu yang dikhawatirkan dan juga disebut-sebut bahwa ini juga menjadi faktor utama pertimbangan dinaikannya PPN juga di tahun 2025. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, pertama patut kita syukuri ya pemilihan pemilihan legislatif bisa berjalan dengan baik yang menandakan bahwasannya proses demokratisasi kita ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya kita menantikan ya malam ini penetapan dari hasil daripada pemilu baik Pilpres dan Pileg. Nah, terkait beberapa hal yang kita lihat dari perencanaan program yang disampaikan oleh Paslon 02, Prabowo Gibran ini memang akhir-akhir ini kita lihat banyak sekali pembahasan terkait program makan siang gratis ini. Nah, kalau kita lihat program makan siang gratis ini memang menjadi salah satu program yang paling banyak dibicarakan karena memang program yang istilahnya itu bagi masyarakat kebanyakan ini sangat mudah dimengerti dan dipahami. Dan kalau kita lihat memang dampak dari program makan siang gratis ini yang seperti kita lihat memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas daripada sumber daya manusia. Tapi tadi tentunya ini juga membutuhkan dukungan atau pembiayaan yang tidak sedikit ya, mungkin kurang lebih sekitar 530 T ya kalau kita hitung-hitung secara akumulatif. Nah, tapi tentunya juga kalau kita lihat dari beberapa pembahasannya ada, program ini kan memang harus akan dijalankan secara berjenjang seperti itu. Jadi mungkin di tahap awal akan diuji cobakan dulu dan memang sasaran-sasarannya juga sangat spesifik seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita lihat tentunya dengan besarnya anggaran itu diperlukan suatu strategi yang tepat untuk meningkatkan jumlah pemasukan. Makanya kalau kita dengarkan memang Pak Prabowo dan Baik Gibran dan timnya memang berusaha untuk meningkatkan tax ratio kita. Di samping memang ada hal yang di undang-undang perpajakan ini juga ada kenaikan daripada PPN ya 12% yang kalau kita lihat memang juga masih dalam tahap pengkajian, tapi saya meyakini pemerintahan nanti ke depan pastinya akan mempertimbangkan hal tersebut dan kalau memang ada kenaikan pastinya ada pola insentif yang bisa memberikan stimulan agar ekonomi ini bisa dapat terus tumbuh secara positif ya karena memang untuk mengejar target daripada pendapatan per kapita di atas 5.000 ya ini tentunya diperlukan suatu strategi yang khusus. Pertumbuhan kita memang harus di angka 6% atau lebih. Jadi ini mungkin PR yang harus kita dorong secara bersama-sama. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Anggawira. Pertanyaan yang sama kepada Pak Sutrisno. Kebijakan makan siang gratis disebut-sebut akan memakan banyak APBN. Kalau tadi Pak Anggawira juga menyebutkan bahwa prediksinya disebutkan akan lebih dari 500 triliun, lalu juga berdampak kepada keputusan kenaikan PPN di tahun 2025. Padahal kalau kita lihat begitu situasinya masyarakat saat ini sedang menghadapi inflasi sejumlah barang pokok ini cukup mahal begitu, sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Bagaimana tanggapan Anda dari perspektif pengusaha Pak Sutrisno? Ya, kalau program makan siang gratis itu kan sudah diprogramkan ya. Tentu bagi pasangan yang terpilih kalau iya Pak Prabowo nanti diumumkan tentu itu harus dilaksanakan. Tapi kalau tidak nanti dia dituduh berbohong kan gitu ya.
Nah, cuman ini memang betul tadi dikatakan bahwa ini memang banyak menuai kritik ya selama ini karena programnya sih oke, tapi duitnya dari mana kan itu. Ini yang tentu menjadi persoalan dan kita berharap bahwa program itu juga jangan sampai mengganggu kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting. Pasti nanti ada penggeseran-penggeseran yang akan dilakukan. Kan karena bagaimanapun juga pengeluaran itu kan harus ada sumbernya. Nah, sumbernya kan terbatas dari pajak itu kan sudah terbatas ya. Jadi kalau kemudian PPN dinaikkan 12% tahun 2025 itu memang dampaknya juga besar bagi ekonomi kita ya. Karena apa? Karena itu pasti akan direspon dengan penurunan permintaan. Kenapa? Karena PPN 12% pasti itu implikasinya adalah harga akan naik. Gitu. Harga akan naik dan tentu permintaan akan turun. Sementara daya beli masyarakat saat ini juga sangat terganggu ya. Oleh karena itu program-program yang ya saya sebutnya populis semacam ini tentu akan dilaksanakan, tetapi seberapa lama itu dilaksanakan nanti kita akan lihat ya di lapangan. Karena pada dasarnya siapapun presiden yang terpilih pada akhirnya harus realistis ya. Realistis itu ya keadaan ekonomi kita seperti ini ya nanti pada akhirnya tentu pilihan-pilihan menjadi lebih rasional siapapun presidennya. Karena antara kampanye dengan dunia realita nanti itu akan berbeda. Tidak mungkin semua yang dikampanyekan itu kemudian bisa dilaksanakan secara tepat. Ya. Pada masa lalu misalnya semua presiden pada waktu kampanye tidak akan menaikkan BBM. Tetapi pada akhirnya ya semua presiden menaikkan BBM. Karena realita kehidupan kita memang menghendaki itu gitu. Demikian juga nanti ketika program makan siang itu menyulitkan dari sisi pembiayaan tentu menjadi realistis. Kalau uangnya tidak ada dan ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya lebih penting, pasti nanti ada adjustment. Itu sebenarnya yang saya lihat ya, tetapi dalam jangka pendek ini memang harus dilakukan kalau tidak nanti kan dituduh berbohong gitu ya. Jadi saya kira itu. Nah mengenai PPN tentu dampaknya juga signifikan bagi